Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devician Ningsih dari kelas C1 Program Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi. Pemikiran ekonomi pada masa praklasik dibedakan menjadi 4, yaitu pemikiran ekonomi pada zaman Yunani kuno oleh Plato dan Xenophon, pemikiran ekonomi kaum skolastik oleh Santo Albertus Magnus dan Santo Thomas Aquinas, pemikiran ekonomi era merkantilisme oleh John Bodin, Thomas More, Jean Baptiste, dan Sir William Petty. Yang keempat, pemikiran ekonomi kaum fisiokratis. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Dalam masa ini dibedakan menjadi 3 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai pengatur atau raja, sebagai tentara atau kesatria, dan sebagai pekerja atau buruh. Sehingga terjadi kesenjangan antara kaum pengatur yang bisa merasakan kenikmatan dan hidup bermewah-mewahan dengan kaum pekerja atau buruh yang hidup sengsara. Pemikiran ekonomi kaum klasik. Pada masa ini, para usahawan diberi kebebasan dalam menjalankan usahanya tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya, sehingga menimbulkan kegiatan monopoli. Pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. Pada masa ini dijelaskan bahwa perkembangan jumlah manusia di dunia sangatlah cepat, sehingga mengakibatkan terbatasnya alat-alat pemuas kebutuhan hidup mereka. Sosialisme sebelum Marx. Pada masa ini, sepenuhnya sistem ekonomi dikendalikan oleh pemerintah sehingga monopoli tidak akan terjadi. Sosialisme Marx atau Marxisme. Teori ini beranggapan bahwa sistem kapitalis sangatlah buruk karena kaum kapitalis atau pemilik modal mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar atau buruh untuk bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasilnya dinikmati oleh kaum kapitalis. Pembaharuan terhadap Marxisme. Dalam hal ini hanya memperbarui mengenai teori Karl Marx serta protes Lenin terhadap sistem kapitalis, monopoli, dan imperialisme yang kemudian dimodifikasinya menjadi sistem sosialis. Mahjab neoklasik. Teori ini menjabarkan mengenai merkantilisme pasar persaingan bebas, seperti adanya pasar monopoli dan oligopoli yang mampu meningkatkan keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Aliran historis. Pada teori ini menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian, mulai dari tahap prasejarah hingga tahap industri, yang didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Aliran institusional. Teori ini merupakan sanggahan terhadap mahjab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada keinginan untuk memaksimalkan keuntungan hanya untuk dirinya sendiri atau individualisme. Keynes. Pada teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada suatu perekonomian. Neo-Keynes dan pasca-Keynes. Neo-Keynes, teori ini berpendapat jika pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, permintaan, dan investasi. Pasca-Keynes merupakan pemikiran-pemikiran Keynes yang sudah berkembang jauh serta jawaban dari pertanyaan mengenai perekonomian yang tidak berjalan mulus seperti asumsi klasik. Monetaris. Teori ini menjelaskan bahwa jumlah uang yang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Selama ini, masa pandemi COVID-19 berlangsung, dunia virtual menjadi jauh lebih sibuk dan ramai dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena semakin banyak masyarakat beralih menggunakan gadget dan komputer sebagai alat penyambung hidup demi menggantikan berbagai aktivitas secara langsung. Perubahan pada masyarakat tersebut memberikan dampak pada perkembangan perekonomian dengan mempercepat transformasinya secara digital. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.